berkaitan dengan wudhu, Ustaz. Terkadang kita ketika saat berwudhu itu kita kadang terburu-buru, mungkin imamnya sudah mau ruku, akhirnya kita mempercepat wudhunya kita, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz, tanggapannya? Iya. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Nanti di pembahasan sholat kita akan dapati tuntunan Nabi SAW. Alaikum bil waqari was sakin. Ya, tenang, tidak terburu-buru. Ya, bukan juga berlambat-lambat, yang wajar, yang wajar. Sama misalnya ya, kalau mau ke masjid itu juga jangan, tidak usah lari, yang wajar. Kalaupun misalnya agak bergegas nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tiba di masjid itu sampai ngos-ngosan, sampai jangan. Ya yang wajar lah. Toh dalam sholat kan memang ada tuntunan masbuk, tidak apa-apa. Kalau yang terlambat ya masbuk, nggak dapat rukunya ya nggak apa-apa. Dapat sujudnya pun dapat, bahkan paling parah dapat tahiyat akhir pun nggak apa-apa. Ya, kita berupaya agar masuk dalam sholat itu kita posisi tenang. Ya, termasuk wudhu juga jangan buru-buru. Ya, wudhu itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan lakukan itu dengan penuh penghayatan. Ya, wudu dengan baik, ya, dengan benar, tidak terlalu cepat, tidak juga berlambat-lambat, yang wajar. Bahwa imam mau ruku, mau, tidak masalah, ya silahkan. Ya. Kecuali nanti yang kita diperintahkan bergegas itu ketika waktu sempit. Ini lain pembahasan, waktu sempit. Misal begini, karena kelelahan habis bekerja keras atau habis perjalanan panjang, ya, kita sampai dari Kolaka misalnya sampai di Kendari jam berapa ya, jam 2 siang gitu. Ya, kita sholat duhur, ternyata setelah itu kita kelelahan, capek, tidur, baru bangun jam berapa, jam 5:30 lebih, belum sholat asar. Begitu bangun, wah hampir habis ini, tinggal 5 menit waktunya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa mengupayakan agar wudhunya kita itu berlangsung cepat. Bukan dengan terburu-buru, bukan. Tetapi kita bisa mengupayakan misalnya yang fardu-fardu saja. Paham maksudnya? Jadi yang sunnah-sunnahnya jangan dikejar, daripada kita terlewat waktu sholat. Karena mengejar sholat pada waktunya itu wajib, sementara mengerjakan sunnah-sunnah ya sunnah saja hukumnya tuh. Jangan sampai gara-gara kita misalnya 3 kali lantas terlambat karena waktunya sempit. Jadi yang ini saja, yang fardu saja. Jadi wajah sekali, tangan sampai siku sekali, ini juga sebagian rambut, kaki kanan, selesai. Sehingga kita bisa sholat masih dapat waktunya. Begitu ya. Tapi ini kan kondisi khusus, ya, kondisi khusus. Tapi kalau seperti tadi kasusnya, imam masih sementara sholat, bahkan hanya khawatir ketinggalan ruku, berarti kan masih cukup panjang waktunya. Lazimnya sholat di masjid itu kan di awal waktu, tuh. Lazimnya kan di awal waktu, jadi waktunya sebetulnya masih panjang. Wudulah dengan wajar. Ketinggalan ruku tidak apa-apa, kan tinggal tambah 1 rakaat saja. Yang penting kita lakukan dengan penuh ketenangan, kekhusyuan. Ya, sehingga sholat kita pun, bahkan wudhu kita pun berkualitas. Ya, jangan diburu-buru. Nah, kemudian itu jadi pelajaran bagi kita. Lain kali biar tidak terlambat bagaimana? Ya, jangan mepet waktunya. Qomat misalnya baru bergerak. Ya wajar kalau terlambat. Misalnya kita di rumah, kita dengar qomat baru ke masjid, ya wajar kalau terlambat dapat takbiratul ihramnya imam atau terlambat dapat rukunya imam, wajar. Nah, sekarang menjadi pelajaran bagi kita. Berarti berikutnya kalau hendak sholat berjamaah, ya jangan datang pas qomat. Nah, misalnya azan, begitu azan dengar, siap-siap segera berangkat. Begitu maksudnya ya. Jadi kita yang mengatur lah ya. Jadi jangan sampai perkara ini kan, sholat itu kan jadwalnya sudah rutin, bukan kegiatan mendadak. Paham maksudnya ya? Justru kitalah yang mestinya mengupayakan agar agenda-agenda kita itu sesuai, gitu. Bukan sholat yang menyesuaikan, kita yang menyesuaikan dengan waktu sholat. Kita upayakan sedemikian rupa aktivitas kita tidak menghambat kita melaksanakan sholat dengan waktu yang sesuai.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.